Tuhan, kami berharap padamu. Di pagi ini kami datang di hadapan-Mu merenungkan Engkau. Tuhan, mohon bantulah kami agar kami yang mendengarkan, kami mengerti dan mendapat kekuatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal ketiga. Hari ini Pastor Jason yang berkhotbah. Dengan tema hari ini waktu pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saat pada waktu Tuhan yang ingin mengerjakan kehendak-Nya. Kita melihat hari ini ayat pertama, pada saat menjelang sembahyang pukul 3. Ini saatnya waktu berdoa. Mujizat ini terjadi pada saat mau berdoa. Dikatakan sebelumnya Roh Kudus datang yaitu pada saat pagi hari. Orang Yahudi 3 kali mereka bersembahyang, jam 9, 12, dan jam 3. Ini adalah pada jam 3. Di saat Tuhan menentukan waktunya, Ia akan mengerjakan sesuatu. Ini kebiasaan Petrus dan Yohanes ke bait suci yang biasa dia kerjakan. Ini hari seperti biasanya. Di situ mereka ketemu seorang laki-laki yang lumpuh yang diusung di pintu gerbang bait suci yang bernama Gerbang Indah. Orang itu meminta sedekah. Di sini dikatakan setiap hari. Tiap-tiap hari ia diusung orang, dan gerbang Bait Allah itu bernama Gerbang Indah. Gerbang Indah yang berarti pintu yang indah, dan dalam arti lain yaitu saat yang tepat di mana Allah bekerja. Di sini dikatakan tiap-tiap hari orang itu diusung punya arti yang tersendiri. Bagi saya sangat istimewa sekali. Ini seperti drama dua orang laki-laki yang dikatakan Petrus pergi ke bait suci waktu dia di Yerusalem, dan seorang lagi yaitu orang-orang lumpuh yang tiap-tiap hari dia yang diletakkan di pintu gerbang bait suci. Jadi orang ini bukan pertama kali yang dia ketemukan, jadi sering-sering dia ketemukan. Seperti saya lebih berani lagi katakan bahwa Yesus juga sudah pernah ketemu dia berulang kali. Sebab orang ini lumpuh dan dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang Allah. Yesus juga tiap hari juga ke bait suci mengajar, dan dia juga melewati serambi Salomo ini. Di sini bukan ketemu dia langsung ada belas kasihan. Jadi setiap hari berlalu, pada saat jamaah Tuhan ada padanya, maka Tuhan bekerja di sini. Ini yang dimaksud dengan saatnya Tuhan, waktunya Tuhan. Lewat Petrus dan Yohanes yang berulang kali bertemu dengan dia, dan juga Yesus yang berulang kali bertemu dia, dan saat ini waktunya tiba.
dua orang ini dua orang laki-laki ini punya kesamaan, yaitu mereka berdua juga tidak punya uang. Yang satu ingin meminta uang, yang satunya berkata, emas dan perak aku tidak punya padaku. Dan dua orang ini bersama ke bait suci, dan mereka juga ada orang yang menemani. Petrus, ada Yohanes pendoa yang menyertainya. Saya percaya bukan hanya mereka berdua yang sering bersama berdoa. Jadi mereka pasti ada segerombolan orang yang bersama untuk bait suci berdoa. Dan juga orang lumpuh ini juga diusung oleh beberapa orang. Jadi mereka ada kebersamaan. Jadi tapi ada yang tidak sama, yaitu Petrus masuk ke bait suci, tetapi orang lumpuh itu cuma sampai di pintu gerbang, di luar pintu gerbang bait suci. Orang lumpuh ini mereka mengandalkan meminta uang dan mengandalkan orang. Jadi kita juga bisa melihat banyak orang penampilannya luarnya juga sama, setiap hari datang ke bait suci, tetapi hati dan pikiran mereka berbeda-beda. Ada orang yang datang ke bait suci untuk mencari uang, ada orang yang datang ke bait suci untuk mencari Allah. Demikian juga kita datang ke gereja juga sama. Kadang kita berbagi firman Tuhan juga, ada orang yang sibuk, ada orang yang mencatat tema khotbah atau isi-isi khotbahnya. Tetapi tidak, ini sangat baik, tetapi ini tidaklah salah, ini baik. Ada orang yang untuk mengumpulkan tema-tema khotbah, atau ada orang karena ada janjian dengan orang jadi bersama datang ke doa pagi ini. Ada orang setelah mendengar firman Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Kita tidak tahu bagaimana latar belakang keadaan hidup seseorang, tetapi kita melihat di Alkitab ini, kita melihat setiap orang yang datang ke bait suci tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Di sini kita melihat Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu. Dikatakan di ayat keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Di sini Petrus berkata dengan bagus sekali, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada gereja, yang bukan gereja kita, dikatakan di gereja, emas dan perak ada pada gereja, tetapi tidak bisa membuat orang berjalan. Kata-kata ini bagus bagi kita untuk renungi. Di Petrus dikatakan emas dan perak tidak ada padaku. Dia berkata demikian sepertinya tepat, karena dia telah melepaskan semuanya untuk mengikuti Tuhan. Dan sebelumnya juga dikatakan mereka telah menjual
barang-barang mereka untuk digunakan bersama. Jadi semua ini ada yang mengurusnya. Petrus juga salah satunya. Jadi mungkin ada 3.000 orang, harta orang ribu, dia harus memutuskan bagaimana cara menggunakannya. Petrus seperti orang yang tidak punya uang, tetapi juga melihat sepertinya banyak uang. Uang bukanlah keputusan bagi dia yang menetapkan dia untuk bagaimana cara menggunakannya. Pada saat itu dia berkata, aku memang tidak punya uang. Barang yang mereka gunakan bersama, dia punya hak untuk mengurusnya, tetapi di sini dia berkatakan bahwa dia tidak punya uang. Kita juga, kita punya uang. Ini semua Tuhan yang memberikan tugas bagi kita untuk mengurusinya. Kita boleh punya sedikit uang, tetapi ini juga yang memberitahukan pada kita bahwa ini Tuhan yang menyuruh kita, menugaskan kita untuk mengurusinya. Petrus di tempat ini dia bisa mengurusi 3.000 orang harta orang, tetapi dia merasa dia tidak mempunyai apa-apa. Dia saat itu dia telah melepaskan semuanya untuk mengikuti Yesus. Memang dia tidak punya uang, tapi akhirnya ada orang yang memberikan uang untuk diurus oleh Yudas. Jadi Yudas tidak hati-hati, tidak tahu uangnya digunakan di mana, dan tidak punya uang. Di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi mengurus uang kita dengan baik. Karena di sini juga dikatakan bahwa orang ini adalah milik bersama, tidak secara pribadi. Dia mengerti apa yang diperlukan oleh orang lumpuh itu. Maka dia berkata, tidak, apa emas dan perak tidak ada padaku. Dia mengajarkan tentang Tuhan dan juga menyembuhkan orang itu bisa berjalan. Ini bukan berarti kita punya uang atau tidak, tetapi pada saat kapan kita dipakai oleh Tuhan. Mungkin setelah Petrus melihat orang lumpuh ini sudah berulang kali, bahkan ratusan kali, mungkin pagi sudah ketemu sekali, sore pukul 3 ketemu sekali, jadi setiap kali juga ketemu orang itu. Tapi di saat yang saatnya telah sampai, maka dia mengerjakan sesuatu. Jadi setiap orang kita harus perhatikan waktu Tuhan mengerjakan sesuatu. Jadi kita juga jangan menjadi beban. Kalau kita mendoakan orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, jangan menjadi beban, sebab ada waktunya dari Tuhan. Kita juga ketemu orang yang lumpuh, mereka juga ada yang tidak ingin mereka bisa berjalan, karena ada orang yang lumpuh mendapatkan tunjangan dari bagian sosial yang lumayan bagus juga. Jadi hati orang itu berbeda-beda, tetapi pada saat tiba Tuhan ingin kita mengerjakan apa kita kerjaan, kita harus manfaatkan waktu ini. Saya berpikir pada saat Yesus ketemu dengan dia, dia tidak
Dia mungkin juga ini ditinggalkan untuk nanti dikerjakan oleh Petrus. Itu bukan cuma seorang, tetapi banyak bagi orang yang lain. Kenapa harus menyembuhkan orang ini? Jadi kalau Bapak ingin menyembuhkan orang itu, maka dia sembuhkan. Seperti di gereja, bukan seperti kita, ada tim berdoa, ada yang orang sakit berbaris antri satu persatu didoain, yang semuanya dilepaskan. Ada orang yang bersyukur, 10 orang yang bersyukur yang bisa disembuhkan, dia juga bersyukur, 1 orang juga disembuhkan bersyukur. Jadi semuanya boleh, semuanya itu juga kita coba. Jadi di sini kita boleh mereka boleh coba, tidak dilepaskan, lagi pula gratis. Jadi kita sering begitu. Di tempat ini Yesus juga ketemu dia, dan dia juga Petrus ketemu dengan dia. Ada kalanya ketemu juga, kadangkala juga ketemu, tapi pada saatnya waktunya sampai, pada saat dia pergi sembahyang di baitnya gerbang pintu, di saat itu Tuhan mau memakai dia, maka Petrus mulai mengerjakannya. Jadi kita harus merasakan bagaimana kebersamaan dengan Tuhan. Pastor Dobora mengatakan, aku punya karuna doa profetik. Sudah berulang kali, tapi apakah benar saya punya karuna profetik ini? Pada saat saya datang, saya merasa ada, tetapi kadang palunya sepertinya tidak. Tidak seperti Pastor Dabora, sekali tekan air, ada air keluar, saya tidak demikian. Ada saatnya Roh Kudus, Roh Allah ada padaku, saya baru mendapatkan semuanya itu. Saya punya kekuatan untuk berbicara, kadang ada, kadang tidak. Demikianlah yang perasaan ada pada saya. Karena kita tahu ada datang pewahyuan dari Tuhan, ada waktunya seperti itu. Petrus datang di tempat itu, dia tersiap dan mengerjakannya, maka terjadilah demikian. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita untuk peka kepada waktunya Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Ini ayat 1 sampai dengan 11. Semuanya sangat heran. Petrus mulai menjelaskan tentang kejadian itu. Dia dikatakan, bukan karena kesalehan saya dan bukan karena kuasa saya, tetapi ini karena Tuhan ingin mengerjakan sesuatu. Saya punya kepercayaan untuk mengerjakan semua ini. Dikatakan agar orang itu bisa, karena percaya maka orang disembuhkan dan bisa berjalan. Petrus mengatakan,
dia berani mengatakan demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan, itu ia punya iman. Dan orang lumpuh itu juga punya iman, percaya. Pada saat dia melihat Petrus, dia percaya dan dia berbangkit untuk dan berjalan. Saya percaya kalau kepercayaan mereka berdua itu sama. Di sini Petrus menjelaskan keadaan waktu itu dan juga menggunakan banyak sekali kitab untuk menjelaskannya. Bukan hanya mengatakan tentang bahwa Kristus akan menderita. Di sini dikatakan pada saat dia berbicara maka semua kitab yang telah dia baca itu digunakan semua. Dia memang tidak pernah mendapatkan, dia tidak punya pendidikan yang tinggi atau yang cukup. Tidak tinggi bukan berarti tidak sekolah. Tidak sekolah rendah tidak berarti untuk tidak membaca Alkitab. Dia menggunakan kitab Ulangan dan juga menggunakan kitab Yoel. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa dia adalah yang dipersiapkan Tuhan untuk dipakai, orang yang untuk dipakai. Bukan berarti kita menunggu Tuhan. Kalau Tuhan ingin pakai ya kita pakai, kalau tidak ya tidak. Kalau Tuhan tidak memakai saya lebih gembira. Kalau kamu tidak Tuhan memakai saya cuma melihat itu juga gembira. Memang berkata demikian benar, tetapi kita sebagai orang yang dipakaikan, penyaluran bagi orang yang dipakai Tuhan, jadi kita perlu untuk mempersiapkan diri sendiri. Petrus di tempat ini dia mempersiapkan dirinya sendiri dengan baik. Dia bukan hanya membaca kitab dengan hafal dengan jelas tentang pengertian tentang kitab dengan jelas. Di waktu dia di bait suci maka mujizat terjadi. Jadi di sini berarti tentang pelatihan tentang kerohaniannya sangat mantap. Dan di sini pada saat Tuhan mau memakai dia maka mujizat itu terjadi. Jadi di sini kita harus mempersiapkan diri kita sendiri, maka Tuhan menggunakan waktu yang berbeda-beda untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Di depan ada yang dikatakan persamaan, dikatakan orang-orang yang di bait suci. Di Alap 13 dikatakan kamu yang Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilato. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki orang pembunuh sebagai hadiah. Di sini orang kadang tidak tahu akan keadaannya. Ada kalanya kita merasa setiap hari ke bait suci merasa sangat baik. Di sebelah pihak pada saat Yesus mengajar yang tidak enak didengar, dia menggunakan batu untuk melemparkan Yesus. Di saat itu juga merasakan bahwa Yesus harus disalibkan. Dan setelah dilemparkan, disalib balik lagi ke bait suci. Kadang merasa sangat baik. Petrus di sini menerangkan bahwa mereka punya bagian untuk
dalam pembunuhan Yesus. Jadi dikatakan haruslah bertobat. Kamu juga harus mendapatkan berkat yang telah dijanjikan. Kamu juga adalah keturunan dari Abraham, juga anak cucunya dari nabi-nabi, dan mendapatkan berkat dari nabi-nabi. Jadi di sini haruslah bertobat. Dengan demikian maka datanglah waktu kelegaan dari Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita agar hati kita lembut, agar kita mendengar, dan hati kita harus peka untuk mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan. Kadang di saat waktu yang penting Tuhan bisa memakai kita. Ini adalah semua pekerjaan dari Tuhan. Di saat ini seluruh dunia tidak tahu bagaimana hasil dari pemilihan presiden di Amerika. Di saat ini paling banyak melihat tentang peta-petanya di Amerika. Ada biru, ada merah, terus berubah. Itu saya tidak tahu siapa yang akan terpilih, tetapi kita perhatikan pada 4 tahun yang lalu, pada saat Trump dipilih, Tuhan memilih waktu yang baik. Tidak di situ Tuhan dia mengalihkan tentang konsulatnya di Israel, yang di orang Israel. Banyak sekali presiden sebelumnya tidak berani mengerjakan. Ini satu yang baik. Ini adalah Tuhan yang memutuskan, dan untuk 4 tahun yang mendatang kita tidak tahu apakah Tuhan terus memakai Presiden Trump saat ini. Mungkin 4 tahun yang akan datang Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, jadi tidak siapa yang akan mendapat menerus yang menjadi presiden yang akan datang. Kita merasa Tuhan ingin mengerjakan sesuatu, jadi kita harus peka akan waktunya Tuhan dan mempersiapkan diri sendiri. Banyak kalanya kita mengerjakan yang tidak baik, atau keputusan kita kurang tepat, yang seharusnya tidak kerjakan kita kerjakan. Kadang kita tidak sengaja mengerjakan, itu juga satu yang baik. Mari kita memuji Tuhan.
Tuhan, kita tenangkan hati kita agar firman Tuhan lewat puji-pujian ini masuk di dalam hati kita. Tuhan adalah hidup yang menyelesaikan setiap masalah. Tuhan, Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Engkau adalah terang dalam hidup kami. Yesus, Engkau adalah harapan kami yang kekal. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Saudara-saudari semua kita datang di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita fokus kepada Tuhan. Di Alkitab, di kitab pagi hari ini, ada yang lumpuh, ada Petrus, ada Yohanes datang ke bait suci, tetapi mereka semua sama datang ke bait sucinya Tuhan, tetapi tujuan mereka berbeda-beda. Petrus mencari Tuhan, tetapi yang lumpuh untuk mencari kebutuhannya sendiri. Kita lebih lagi tertuju pada Tuhan untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Hari ini kita datang ke gereja hanya untuk mencari Tuhan. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Bantulah aku. Bantulah saudara-saudara kami agar tujuan kami untuk mengikutimu itu, mengikuti Engkau, itu yang sesungguhnya, tidak berbelok ke kanan ke kiri. Angkatlah semua kepentingan kami sendiri dan juga pikiran yang bukan darimu. Tuhan, bantulah kami, bantulah kami. Aku datang di hadapan-Mu dengan segala pujian syukur kami, Yesus. Engkau begitu mengasihiku. Tuhan, kami mau merespon akan kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu akan penyertaan-Mu. Yesus berkata, aku menyembuhkan-Mu. Aku menyembuhkan akan ketakutan-Mu. Menyembuhkan akan pikiran kacau-Mu, kemarahan-Mu, kesebertangkaraanmu, menyembuhkan kekhawatiran-Mu. Aku mengambil segala keputusasaan-Mu, yang ketidakberdayaan-Mu. Di antara kita mungkin ada di persendian merasa sakit, atau yang saudara-saudari yang di online yang persendian sakit atau rematik. Tuhan Yesus berkata, aku menyembuhkan-Mu. Roh Kudus, Engkau meletakkan tangan-Mu, menopang tangan-Mu, menyembuhkan semua saudara-saudara kami yang pada persendiannya yang sakit, yang rematik, sehingga mereka segala yang ketakutan atau yang tidak tahu kenapa tiba-tiba bisa merasa terkejut, takut. Tuhan meletakkan tangannya di hatimu. Dan Yesus berkata, damai, damai. Tidak bisa tidur,
pergi darimu, tekanan meninggalkanmu pergi darimu. Lebih dalam lagi, disembuhkan. Di antara kita saat ini lagi sakit mah, Yesus menyembuhkanmu. Ada orang yang gusinya bengkak, Yesus menyembuhmu. Ada yang sakit dalam peradangan di gigi, Yesus juga berkata, aku menyembuhkanmu. Bukan ada yang ini bukan datang secara tidak tahu arahnya, tetapi Yesus berkata, aku menyembuhkanmu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mendapatkan kesembuhan dari-Mu, menerima penyertaan-Mu. Bapa, ini semua bukanlah yang terpenting bagi kami. Yang terpenting bagi kami adalah, Bapa, kami mengasihi-Mu, kami rindu akan Engkau, kami ingin mendekatkan diri lagi kepadamu. Bapa, Engkau melihat di tempat ini begitu banyak orang, di segala tempat yang di online, banyak sekali saudara-saudari rindu untuk mendekatkan diri padamu. Tuh, Bapa, Engkau telah melihat. Engkau telah melihat. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Kita gunakan lagu pujian ini untuk menjawab Tuhan. Kalau kamu bisa menyanyikan, pejamkan matamu, ikut menyanyikan. Pancen keni weyawodasi. Tiada satu pun yang dapat aku persembahkan bagimu, hanya hatiku, hanya doaku, hanya seruanku. Kiranya Engkau berkenan padaku. Segala persembahanku, gunakanlah hidupku sebagai alat bejana-Mu untuk menggenapi segala rencana-Mu. Tuhan, Tuhan, aku di sini mempersembahkan hati-Mu. Tuhan, inilah adalah doa kami, inilah jawaban kami kepadamu. Ya Tuhan, tiada emas perak yang dapat kami persembahkan padamu. Hanya hati kami, hanya doa kami, surun kami. Tuhan, Roh-Mu penuhilah kami, terangilah kami. Pakailah kami untuk sebagai bencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah hati kami kepadamu. Yesus, kami mengasihi kamu. Kami sangat mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Kami hanya ingin mengikuti-Mu. Kami melepaskan semua pekerjaan kami, waktu kami, mengikuti gereja untuk digembalakan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku ada kalanya kami menyakitkan Engkau. Kami tidak percaya.
Kami sering sekalanya menggelisahkan Roh Kudus. Kami banyak sekali pilihan berjalan ke arah duniawi. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak bisa untuk tidak mengaku di dalam kami banyak sekali ketidakmengertian, pemberontakan kami karena kesakitan yang menyakitkan kami, sehingga kami banyak sekali belenggu, banyak sekali kebiasaan yang tidak baik. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu mengaku untuk mendapatkan pengampunan dosa dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, kiranya dari-Mu menerima kuasa kekuatan dari kuasa darah-Mu untuk menghapuskan segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ampunilah kami sering membuatkan Engkau bersusah hati. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya kelegahan waktu dari-Mu dalam perantaraan Roh Kudus ada padamu. Tuhan, kami rela untuk Engkau pakai. Tuhan, kami percaya Engkau telah memilih kami sebagai yang suci tidak bercela di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi darah-Mu menghapuskan segala dosa kami. Dan Tuhan Yesus, karena kehidupan kami seruan juga mendapatkan berkat. Tuhan, bangkitlah kami adalah keturunan dari hamba-Mu Abraham. Tuhan, bangkitkanlah kami sebagai garam dan terang. Dan Tuhan, bangunlah kami agar kami menjadi orang yang mau untuk melemahkan hati kami. Lemahkanlah hati kami yang keras ini Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Bapa. Saudara-saudari, kita mohon pada Tuhan agar kita punya telinga yang mau untuk mendengar. Benar saudara-saudara, kita berdoa untuk diri sendiri agar hati kita lemah, agar kita mau menjadi orang yang mau untuk mengakukan dosa di hadapan Tuhan, untuk merendahkan diri hati. Pada saat kita rendah hati kita lemah, kita bisa mengaku dosa. Dan kita bisa tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan. Seperti Petrus sama kita merindukan untuk sering mengerti rencana Tuhan dan membaca firman Tuhan. Saudara semua, kita berdoa untuk diri kita sendiri agar kita dipakai untuk Tuhan. Tuhan Yesus, bagi diriku sendiri dan juga saudara-saudari kami berdoa agar kami mendapatkan hati yang rindu akan firman-Mu, agar hidup kami karena hidup kami berjalan selaras dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan berseru padamu Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Semakin merindukan akan firman-Mu Tuhan, kami berseru kepada, berilah kami hati yang lemah, agar kami bisa untuk melembah yang rendah diri, untuk mengaku kesalahan kami. Tuhan, saya juga memberkati saudara-saudari semua
mendapatkan pendamping berdoa bersamamu, yang bersahati bersama denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu. Engkau mendapatkan pendamping berdoa bersamamu. Engkau juga peka akan pekerjaan Tuhan, mempersiapkan dirimu sendiri sebagai bejana yang siap dipakai Tuhan. Dan dalam Tuhan Yesus demikian memberkatimu. Dan kamu sendiri yang mendeklarasikan, karena di Alkitab dikatakan di saat Tuhan waktu Tuhan tiba, kita siap untuk sebagai orang yang siap dipakai pada Tuhan. Saudara-saudari, kami merindukan pekerjaanmu atau pernikahanmu atau kesulitan dalam rumah tanggamu, akan keperluanmu. Engkau mendeklarasikan bahwa waktu yang tepat, waktu yang baik, Tuhan pada saat tepat, Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Saudara-saudari semua, deklarasikanlah bagi dirimu sendiri apa yang agar Tuhan menetapkan waktunya yang tepat, pada saatnya yang tepat Tuhan mengerjakan pekerjaannya yang besar di dalam hidupmu. Saat yang indah, sangat yang Tuhan tentukan. Allah Bapa, kami berharap padamu atas perjanjianmu dan pilihanmu. Engkau tidak menyesal. Perjanjianmu karena Yesus Kristus itu adalah benar. Itu adalah benar, walaupun besar atau kecil, itu adalah yang tepat. Saudara-saudara, di saat saudara kami mendirikan segala doa mereka, seruan dari karena dengan waktu yang telah Engkau tetapkan kepada mereka digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami, penuh dengan kepercayaan, punya iman seperti Petrus agar bisa bangkit sebagai bejana yang untuk melaksanakan mujizatnya Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan bangkit menjadi kesaksian bagi Tuhan. Tuhan yang hidup ada di dalam hidupmu, ada di dalam keluargamu, dalam perkumpulanmu, ada di dalam pekerjaanmu di Hong Kong. Dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.